Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Tasowit dengan NIM 11S33015 dari program studi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum dengan judul tutorial black box testing. Nah, pada praktikum ini kita diminta untuk melakukan simulasi random testing dengan dua pendekatan, yaitu random testing uniform distribution dan random testing operational distribution. Nah, sebelumnya saya sudah mengerjakan taks yang diberikan. Nah, untuk itu saya akan memberikan penjelasan pada taks yang saya kerjakan. Langsung saja kita ke Viscode, di mana kita akan mendengarkan penjelasan taks 1, yaitu random testing uniform distribution. Nah, oke. Nah, saya pertama-tama akan menjelaskan bagian dari ini dulu. Nah, baris ini mengumpul kelas random dari Java yang digunakan untuk menghasilkan bilangan acak. Lalu mendefinisikan kelas utama dengan nama random testing uniform. Lalu selanjutnya method main adalah titik awal eksekusi program. Nah, lalu pada baris ini atau random run ini akan membuat objek run dari kelas random yang akan digunakan untuk menghasilkan uh, angka acak. Lalu, nah, pada bagian kode ini mendefinisikan domain input yaitu dari 0 sampai 20 serta jumlah test case yang ingin dihasilkan yaitu 10. Lalu selanjutnya pada bagian kode ini menampilkan informasi awal ke layar, yaitu menampilkan judul metode pengujian, domain input, dan jumlah test case. Lalu ini perluangan for berjalan dengan 10 kali di setiap iterasi. Nah, ini akan menghasilkan angka acak antara 0 hingga 20. Lalu angka ini dicetak dengan format test case i x sama dengan nilai. Lalu akan menutup method main dengan kelas program. Kita akan coba menjalankan. Nah, bisa kita lihat di sini hasil outputnya itu. Nah, 10 baris berikut ini adalah baris pertama sampai baris pertama adalah informasi, enggak, baris pertama sih lebih tepatnya. Enggak sih. Baris 1 sampai 3 itu adalah apa tadi namanya, saya lupa, tunggu sebentar. Hanya informasi yang ketika yang kita cetak dari program jenis pengujian, domain input, dan jumlah test case. Nah, baris berikutnya menunjukkan hasil 10 test case acak. Misalnya test case pertama dan kedua yang menghasilkan angka 8 dan 9. Lalu ada angka 7 yang muncul angka 9 yang muncul angka 18 ya. Ya, angka 18 yang muncul 2 kali. Ini wajar karena setiap pengambilan nilai dilakukan secara independen. Lalu pola output akan berbeda setiap kali program dijalankan, tapi tetap dalam rentang 0 sampai 20. Lalu selanjutnya kita ke bagian taks yang kedua, yaitu random testing operasional. Nah, kita hapus dulu ini ya. Oke, nah pada bagian kode ini tadi sudah saya terangkan. Langsung saja ke bagian public static void main. Ini mungkin juga sudah dari nilai x dan frekuensinya bisa saja ya. Nah, ini adalah array values berisi himpunan dari input dari 1 sampai 20. Nah, selanjutnya ini adalah array frekuensi yang berisi frekuensi masing-masing nilai dalam array values. Nah, ini adalah operational profilnya.
Lalu, nah ini buat array ARRX sesuai frekuensi. Nah, ini array frekuensi berisi, maaf, ini membuat sebuah daftar yang berisi nilai values yang diulangi sesuai dengan frekuensi. Lalu, dengan cara ini, yang sering dipakai akan muncul lebih banyak di ARRX. Nah, selanjutnya generate 10 test case acak berdasarkan distribusi operasional. Nah, di mana artinya mendefinisikan jumlah test case yaitu 10 di dalam loop, lalu memilih indeks acak dari daftar ARXX. Nilai pada indeks tersebut diambil sebagai test case lalu ditampilkan. Karena ARRX sudah dibentuk sesuai frekuensi, nilai dengan frekuensi tinggi akan lebih sering muncul. Lalu menutup metode main dan kelas program. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan code ini. Nah, baris pertama adalah informasi ini ya. Informasi jenis pengujian yang kita tampilkan di program. Nah, 10 baris berikutnya ini adalah test case acak yang diambil dari daftar ARRX. Nah, di sini terlihat bahwa yang sering muncul itu 18, 1, terus mana lagi ya? Ya, mungkin itu ya. Nah, itu itu sesuai dengan operational profile. Nah, karena nilai ini memiliki frekuensi lebih tinggi dibandingkan nilai lain. Nah, jadi berbeda dengan uniform distribution. Pada distribusi operasional, nilai tertentu memang lebih sering dipakai karena dianggap lebih sering dipakai di dunia nyata. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai praktikum random testing menggunakan bahasa Java. Dari dua pendekatan yang diuji, dapat disimpulkan bahwa uniform distribution semua nilai dalam domain dipilih secara acak dengan peluang yang sama, sedangkan operational distribution nilai tertentu akan sering muncul karena peluangnya menyelesaikan dengan frekuensi penggunaannya. Nah, semua penjelasan ini membantu memakai konsep dasar random testing yang bagaimana implementasinya dilakukan dalam random. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih. Akhirnya selesai.